Seru sekali tentunya ya kalau dengerin Tara bernostalgia pada saat dia jadi paskibraka nasional tahun 2017. Pemirsa, saya yakin juga ini banyak sekali memori yang kemudian muncul di kepala Tara, menceritakan bagaimana kemudian detik-detik pengibaran dan juga penurunan yang saat ini sedang dipersiapkan. Pemirsa, saya akan langsung mengajak Anda juga untuk memantau bagaimana sebenarnya euforia masyarakat di sekitaran Monas, Jakarta, yang dimana lokasinya ini berseberangan atau tepat berada di depan Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada Laura Luis yang akan mengabarkannya untuk Anda di Pesta Rakyat Monas. Selamat sore Laura, bagaimana keseruan di sana? Ya, selamat sore Tiara dan juga pemirsa. Hari ini seluruh rakyat Indonesia membawa semangat baru dalam rangka merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Adapun hari ini kita semua berpesta pemirsa. Seperti tajuk acara yang ada di Monas pada hari ini, Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan. Nah, di Pesta Rakyat ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya ada sejumlah tempat-tempat yang bisa dinikmati untuk menambah momen baru dalam suasana kemerdekaan. Seperti tentunya ada pojok foto untuk mengabadikan momen kebersamaan. Kemudian juga ada pojok juang. Di sini bisa mengikuti langsung perlombaan 17-an seperti panjat tebing, tarik tambang, pacu engrang, dan berbagai perlombaan lainnya yang khas diperlombakan dalam tanggal 17. Kemudian juga ada pojok jadul pemirsa. Ini sesuai judulnya, kita bisa bernostalgia dengan permainan-permainan tradisional yang seperti permainan congklak, permainan gundu, dan lain sebagainya. Juga ada pasar malam yang berisi wahana-wahana, permainan-permainan yang cocok untuk anak-anak, dan tentunya festival kuliner supaya Anda tidak kelaparan, tentunya disajikan secara gratis untuk Anda. Adapun pemirsa, untuk suasana terkini saat ini kami melihat ini Purna Paskibraka sudah mengambil barisan di posisi mereka masing-masing. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini sepertinya sudah bersiap-siap untuk menyambut kirap bendera pengembalian Sang Saka Merah Putih dari Istana Merdeka dikembalikan kembali ke Monumen Nasional atau ke Monas. Dimana jika tadi pagi kita melihat bendera merah putih dikirim atau dikirap dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Kali ini sebaliknya pemirsa, kita kembali menyambut Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi. Bendera yang telah dikibarkan dari Istana Merdeka seharian ini dikembalikan ke tempatnya semula di Monumen Nasional. Ini kalau kita perkirakan ini sepertinya kurang lebih 10 menit hingga 20 menit lagi pemirsa akan dilaksanakan penurunan dari Istana Merdeka dan akan diiring-iringi dikembalikan ke Monas. Nah, tadi di titik kami menggambarkan ini pemirsa beberapa menit yang lalu ini terpantau cukup sepi karena masyarakat yang hadir di Monas ini rata-rata pada berkumpul di panggung hiburan untuk menikmati pertunjukan-pertunjukan musik dari sejumlah musisi tanah air. Namun saat ini kami melihat pengunjung sudah hadir kembali di titik ini, sudah mulai diarahkan untuk bersiap-siap menyaksikan kirap bendera dari Istana Merdeka menuju ke Monas. Kalau kita lihat formasi yang tadi pemirsa, formasi yang tadi pagi itu ada 145 pasukan berkuda, diiringi 45 motor, dan juga pasukan-pasukan lain yang mengiringi Sang Saka Merah Putih. Nah, nanti kita akan melihat apakah formasinya ini masih sama seperti tadi pagi ataukah mungkin ada perbedaan. Kemudian juga pemirsa, selain pesta rakyat, nanti malam juga akan diadakan Karnaval Kemerdekaan yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang nanti akan langsung dilepaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Adapun Karnaval Kemerdekaan ini diikuti oleh sejumlah lembaga seperti Kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka ini menghias truk karnaval mereka dengan capaian kerja yang telah diraih selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga nanti rutenya adalah dari Monas, kemudian ke Jalan MH Tamrin, ke Bundaran HI, kemudian ke Jalan Sudirman menuju Senayan. Dan rute yang kami sebutkan tadi ini dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah ditutup pemirsa, tidak bisa dilewati kecuali transportasi umum seperti Transjakarta. Sehingga Anda yang merasa berkepentingan untuk melewati jalan tersebut diharapkan untuk memilih alternatif lain atau memilih jalur lain. Sesaat lagi pemirsa, kami akan memantau terus seperti apa kirap bendera dari Istana Merdeka kembali ke Monas. Kami akan melihat formasinya seperti apa dan tentunya kami akan menggambarkan selengkapnya kepada Anda. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Laura Luis melaporkan langsung dari Pesta Rakyat Monas. Dan ternyata tidak hanya tamu-tamu undangan saja yang kemudian dimanjakan dengan berbagai hiburan, tetapi juga masyarakat umum pemirsa di Monas ini Anda bisa langsung datang karena banyak sekali hiburan dan juga makanan yang bisa Anda nikmatin di sana. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan
perbincangan ya dengan Tara. Tara, saya lihat hari ini pakai baju sudah bukan PDU lagi gitu ya, tapi Purna Paskibraka Indonesia. Mungkin boleh diceritakan untuk pemirsa, ini apa sebenarnya Purna Paskibraka Indonesia dan tugas-tugasnya setelah pengibaran ini seperti apa sih? Oke, baik. Purna Paskibraka Indonesia itu, Kak, suatu organisasi ya, yang akan kita dapatkan setelah menjadi paskibraka. Setelah kita dikukuhkan jadi paskibraka dan setelah kita mengibarkan atau menurunkan bendera merah putih. Nah, tugas-tugas dari Purna Paskibraka Indonesia ini salah satunya untuk mengurus organisasi yang ada di kabupaten, provinsi maupun nasional. Itu ada beberapa, Kak, tugasnya. Ada yang kita tahu pasti ada ketuanya dan ada anggotanya. Seperti untuk anggotanya itu tugasnya kita melihat, menyeleksi yang akan menjadi paskibraka nanti seperti apa. Jadi setiap tahun itu juga terlibat langsung dalam pemilihan paskibraka yang akan diberangkatkan provinsi ke nasional itu ya? Betul. Jadi setiap kabupaten, kita kan setiap kabupaten, provinsi maupun nasional itu mempunyai PPI. Jadi PPI itu di seluruh Indonesia, Kak. Jadi tahapannya ada di kabupaten, di provinsi maupun nasional. Nah, jadi tugas mereka itu di kabupaten itu sama menyeleksi, di provinsi juga menyeleksi sama, maupun di pusat. Tidak hanya menyeleksi anggota paskibraka yang akan menjadi paskibraka, mereka juga memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan ilmu. Bahkan ada beberapa kita yang masih aktif, yang sudah menjadi anggota paskibraka nasional, kita setiap tahun harus memberikan motivasi kepada adik-adik yang ingin menjadi paskibraka. Oke, jadi setelah pengibaran dan juga penurunan ini tentunya juga ada kontribusi yang perlu dilakukan oleh teman-teman paskibraka untuk generasi-generasi selanjutnya. Begitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal persyaratan yang tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Tara begitu ya, sempat ada perbedaan nggak sih dari tahun ke tahun? Untuk persyaratan masuk paskibraka sepertinya kurang lebih sama aja ya, Kak. Tapi yang lebih penting diutamakan adalah kesehatan ya, Kak, yang lebih penting. Dan kedua yaitu tinggi badan maupun berat badan. Itu berapa juga itu persyaratannya sekarang? Untuk perempuan tinggi badan minimal 165. Oke. Kalau untuk laki-lakinya itu tinggi badan 168 sampai dengan 170, tergantung balik lagi daerahnya, Kak. Mungkin di beberapa atau di daerah timur yang mungkin banyak tinggi badannya ada ditentukan cuman sampai 168 aja untuk laki-laki, seperti itu. Nah, jadi nggak cuma tinggi badan, kita juga kesehatan maupun fisik dan mental juga disiapkan. Oke, baik. Tentunya informasi ini penting ya bagi teman-teman di sana yang kemudian ini ingin bergabung ataupun juga mencoba menjadi anggota paskibraka melalui serangkaian seleksi yang cukup panjang begitu ya, Tara ya, dan juga persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Tara. Dan pemirsa, kami tentunya akan menunggu bagaimana jalannya penurunan bendera merah putih. Yang Anda saksikan saat ini adalah suasana terkini langsung dari Istana Merdeka Jakarta, dan nampaknya ini trompet pertama sudah dibunyikan pemirsa. Kami akan langsung ikuti sesaat lagi, kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda.